Dewa Perang. Bab 586. Bersaing untuk koneksi. Hahaha. Melihat Ye Junlin memanggil seseorang, semua orang di keluarga Chu tertawa. Saya pikir ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Keluarga Zhao hanya akan merasa malu dan malu ketika mereka melihatnya. Latar belakang Ye Junlin. Mereka terlalu jelas. Bahkan jika dia kuat, bagaimana jika dia mengundang semua bos besar di Suzhou dan Hangzhou? Keluarga Chu bisa dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Selain itu, Ye Junlin jauh dari level itu. Xiao Qin menghela nafas lega, dan kakak iparnya akhirnya menembak. Zhao Yuan hanya merasakan darahnya mendidih. Dia akhirnya membuat langkahnya. Chu Renxiong duduk di kursi dan mencibir. Saya ingin melihat hari ini. Siapa yang dapat Anda undang? Chu Wenyu bahkan memerintahkan. Beritahu saudara-saudara di luar. Jangan hentikan siapapun yang datang. Biarkan masuk. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, di luar rumah keluarga Zhao, mobil mewah berhenti. Para penjaga keluarga Zhao yang ditangkap tercengang. Mereka semua ada di sini. Semua orang menyaksikan sekelompok orang memasuki rumah keluarga Zhao. Seseorang di sini. Mendengar gerakan di luar, semua orang di keluarga Chu menjadi tertarik. Siapa yang datang? Daftar untuk datang. Tanya Chu Wenyu. Semua orang di keluarga Zhao terkejut ketika mereka melihat orang-orang ini. Ini semua adalah ibu kota provinsi. Kepala keluarga Jin Lingjin, Jin Huangsheng. Chu Wenyu menggelengkan jarinya. Tidak, yang berikutnya. Qiao Sudong, kepala keluarga Jin Ling Qiao. Tidak keduanya. Kalian berdua. Ayah, apa tidak ada orang yang akan menarik minatku? Chu Wenyu mencibir. Meskipun selusin keluarga yang datang semuanya adalah keluarga kelas 1 di ibu kota provinsi, mereka tidak cukup di depan keluarga Hua Haichu. Cao Hui, kepala keluarga Cao di Jinling, akan datang. Setelah pengunjung mengumumkan namanya, penonton terdiam beberapa saat. Bahkan Chu Renxiong terkejut. Wajah Chu Wenyu bahkan lebih terkejut. Keluarga Hua Haichu adalah keluarga setengah kerajaan. Sekarang 4 raksasa paling kuat di Jinling, keluarga Cao, ada di sini. Bahkan, itu bisa mengancam keluarga Chu. Selain aku, He Wanlong, kepala keluarga Jin Ling He. Suara lain terdengar, dan itu keras. Hitung aku, Oh Hao Sheng, kepala keluarga Jin Ling O. Suara berikutnya terdengar seperti bom, meledakkan penonton. 3 dari 4 raksasa di Jinling ada di sini. Dengan 3 keluarga ini ditambah lebih dari selusin keluarga besar lainnya, keluarga Chu juga panik. Ditambah guruku Yihang. Bersamaan dengan suara itu, seorang pria parubaya dengan kipas lipat muncul. Raja dan penguasa lingkaran bawah tanah Jinling. Suara Chu Wenyu bergetar. Semua keluarga Chu panik. Mereka semua akrab dengan kekuatan utama di Jinling. Bagaimana jika Anda menambahkan saya? Sifu Si Qingshan yang tidak dapat digerakkan. Sebuah suara keras datang. Si Qingshan datang dengan ratusan master tinju hitam. Ketika orang-orang ini muncul, jubah putih keluarga Chu yang hadir merasakan sedikit bahaya. Secara khusus, banyak dari mereka terlihat seperti binatang buas. Buddha batu yang tak tergoyahkan ada di sini. Chu Renxiong dan Chu Wenyu tercengang. Di daftar mereka, Si Qingshan tidak bisa diganggu. Ini adalah bos tersembunyi. Tingkat bahayanya mungkin melebihi Yuan Sanhe sebelumnya. Oleh karena itu, ketika keluarga Chu datang ke Jinling untuk mengambil situs kali ini, orang yang tidak berani bergerak adalah Si Qingshan. Ia datang. Ancaman terhadap keluarga Chu terlalu besar. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada 3 teman lagi. Si Qingshan bertepuk tangan, dan 3 sosok muncul sebelum dan sesudah. No. 1. Dead Beast. Tak terkalahkan di 99 Asian Death Fighting Games. Bab 587. Satu orang menekan semuanya. Secara khusus, wajah pasukan khusus utama atau pengawal internasional di sekitar Chu Renxiong berubah secara dramatis. Jelas mendengar nama binatang yang mati. Bahkan bisa dikatakan memberikan mereka ancaman penuh. Tempat kedua, Prairie Wolf King. Tak terkalahkan di 100 Asian Death Fighting Games. Begitu Raja Serigala muncul, suasana berbahaya menyelimuti. Setiap orang memiliki perasaan menjadi sasaran serigala. Itu dia. Aku kenal dia. Apa dia juga di sini?
Para ahli internasional di sekitar Churenxiong ketakutan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa binatang yang mati dan Raja Serigala dapat memilih lusinan dari mereka. Tempat ketiga. Dewa Perang Yama, yang terkuat di kompetisi pertarungan maut Asia. Pemegang rekor 188 pertandingan tak terkalahkan saat ini. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Setelah si Qingshan mengatakan ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Keluarga Chu telah mengumpulkan master di Asia dan bahkan Eropa dan Amerika Serikat sepanjang tahun, dan memiliki pemahaman yang baik tentang master terkenal di dunia. Terutama petarung terkuat seperti Yama God of War. Tidak bisakah mereka tahu? Beberapa hari yang lalu, saya juga mendapat kabar bahwa keberadaan yang mengerikan ini dibeli dengan harga tinggi. Ternyata itu si Qingshan. Dewa Perang Yama datang ke arena. Auranya tidak tersamar. Itu adalah aura pembunuh sedingin es yang diasah di medan perang. Begitu dilepaskan, semua orang merasa kulit kepala mati rasa, tangan dan kaki dingin, dan hawa dingin langsung ke langit dari telapak kaki, seolah-olah darah di seluruh tubuh membeku. Satu orang membanjiri penonton. Ini adalah yang terkuat di kompetisi pertarungan Asia. Dia. Ternyata dia. Semua master di sekitar Churenxiong gemetar, menatap tajam ke arah Dewa Perang Yama. Orang ini dikenal sebagai pembantaian ribuan orang. Belum lagi lusinan dirinya. Bahkan jika 800 jubah putih keluarga Chu bertambah, mereka akan dibantai olehnya. Keluarga Chu tidak mudah digunakan di Jinling. Dewa Perang Yama datang ke arena dan membungkuk hormat kepada Ye Junlin. Segera setelah itu, tatapan tajamnya menyapu semua orang yang hadir di keluarga Chu. Siapa yang akan menantang keluarga Zhao? Lewati aku dulu. Pernyataan Yama God of War sangat keras sehingga mengejutkan keluarga Chu. Semua orang di keluarga Chu diam dan tidak berbicara. Yang di depanku ini memang master yang tidak bisa tersinggung. Untuk sementara waktu, keluarga Chu berada dalam dilema. Tidak menyerang atau mundur. Jangan melihat Churenxiong duduk dengan tenang di kursi, tetapi jari-jarinya gemetar. Dia tampaknya menghadapi masalah terbesar dari keluarga Chu. Semua orang di keluarga Zhao memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan keluarga Zhang Wentao tidak dapat memanggil pasukan utama di ibu kota provinsi untuk datang. Bahkan si Qingshan dan si Ye datang. Dewa Perang Yama ini bahkan lebih menakutkan. Dan begitu dia datang, dia mengejutkan semua orang di keluarga Chu. Zhao Xuecheng tercengang. Xiao Ruomei tercengang. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo bahkan lebih tercengang. Apa identitas anak Ye Junlin ini? Bagaimana Anda bisa mengundang begitu banyak orang hebat? Zhao Yuan dan Xiao Qin hanya bangga. Ini adalah kebanggaan mereka. Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga merasakan perubahan di lapangan. Ye Junlin mengundang begitu banyak pria besar untuk benar-benar menenangkan keluarga Chu. Siapa anak ini? Li Ziran memandang Ye Junlin dan sangat penasaran. Bagaimana cara sang suami melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki sisi yang tidak diketahui? Bab 588. Apakah ini ketakutan? Boom. Berita ini seperti sambaran petir bagi semua orang di keluarga Chu. Ada orang lain. Apakah ini baru permulaan? Puff. Murid Chu Tianchuan tiba-tiba menyusut. Dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia hampir muntah darah. Benar saja. Anda tidak bisa datang ke Jinling. Ini adalah pilihan yang salah. Pria ini tidak biasa. Semua orang di keluarga Zhao juga menganga. Ada lagi yang datang. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Ketika semua orang di pintu melihat nomor plat, mereka mengerti bahwa itu adalah orang-orang besar dari kota Jinling. Setelah turun dari mobil, sekelompok orang berjas bergegas ke Zhao Family Manor dan langsung menuju aula utama. Bahkan jubah putih keluarga Chu yang menjaga di luar bergetar di hati mereka. Mereka dapat melihat bahwa temperamen orang-orang ini tidak biasa, dan mereka pasti keberadaan pejabat perbatasan. Dadada. Mendengar langkah kaki dari luar, semua orang di keluarga Chu dan keluarga Zhao gemetar. Benar saja, seseorang datang. Ketika orang-orang ini datang ke lapangan, Wu Mulan dan Zhao Jiangwo hampir jatuh ke tanah ketika mereka melihat mereka. Apa? Ya Tuhan. Keluarga Zhao lainnya juga terkejut. Bahkan para pemimpin puncak di ibu kota provinsi semuanya ada di sini. Ini.
Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga Zhang Wentao. Ye Junlin melakukannya. Apakah dia terlalu menakutkan? Meskipun Chu Renxiong tidak saling mengenal, dapat dilihat bahwa orang-orang ini tidak biasa. Adapun Chu Tianchuan melihat Chen Teng, Zhang Jihang sangat ketakutan sehingga matanya terbang keluar. Bukankah ini bos besar malam itu? Tubuh Chu Tianchuan bergetar hebat. Ini benar-benar berakhir sekarang. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Chu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Perkenalan, saya Chen Teng dari Provinsi Jiangnan. Saya mendengar bahwa seseorang akan mempermalukan keluarga Jinling Zhao saya, jadi saya datang ke sini untuk melihat. Kata Chen Teng. Boom. Setelah Chen Teng menjelaskan, Chu Renxiong dan Chu Wenyu hampir jatuh ke tanah. Chen Teng, di mana mereka tidak tahu. Pejabat bawahan Provinsi Jiangnan. Apakah dia di sini? Bukankah orang-orang ini di belakang? Saya Zhang Jihang, wali kota Jinling. Siapa kamu? Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di luar? Zhang Jihang juga mengungkapkan identitasnya. Su Wenhui, wakil gubernur Provinsi Jiangnan. Li Weiming, direktur Departemen Keamanan Publik. Yu Junfei, wakil wali kota Jinling. Orang-orang besar di belakang mereka menunjukkan identitas mereka satu persatu. Keluarga Chu semua gemetar ketakutan. Terutama Chu Renxiong terengah-engah, dan mudah untuk melewatinya dalam satu napas. Wajah Chu Wenyu sangat pucat sehingga tidak ada darah merah. Kaki Chu Tianchuan gemetar, dan akhirnya dia tidak bisa berdiri, dan jatuh ke tanah dengan satu pantat. Ini untuk memanggil semua bos paling kuat di kota Jinling. Bagaimana ini membuat keluarga Chu bersaing? Tidak bisa melawan tidak peduli seberapa kuat. Kali ini, keluarga Chu benar-benar kesulitan mengendarai harimau. Tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang melihat sekeliling, penuh dengan orang-orang yang tidak bisa diprovokasi. Force, Yama God of War hancur sendirian. Benar, satu centeng sudah cukup. Mereka tidak punya apa-apa, hanya mencari kematian. Mata Xiao Qin dan Zhao Yuan penuh kekaguman, menatap Ye Junlin. Mereka lebih memahami bahwa ini hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan identitas Ye Junlin. Jika dia benar-benar datang, dengan teriakan, seluruh dunia akan gemetar. Li Ziran sangat bangga. Suaminya membalikkan keadaan dan menyelamatkan keluarga Zhao. Zhao Yalan menyeka air matanya, dan Li Wenyuan berdiri tegak. Apakah kamu melihatnya? Ini menantu saya. Semua orang di keluarga Zhao tampak tidak percaya. Siapa tahu? Ye Junlin dan Chu Renxiong berkata, ini menakutkan. Jangan khawatir. Apalagi? Bab 589. Ribuan pasukan dan kuda. Boom. Kata itu terdengar seperti petir di telinga semua orang. Terutama keluarga Chu menjadi gila. Apa? Masih ada orang? Bukankah ini akhir? Ya Tuhan. Siapa yang bisa menanggung ini? Putong. Chu Tianchuan menyadari sesuatu. Matanya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tetapi keluarga Chu bahkan tidak peduli dengan diri mereka sendiri, dan tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang takut. Di luar rumah keluarga Zhao. Setidaknya ada 400 orang di keluarga Chu yang menjaga di sini, agar tidak ada orang dari keluarga Zhao yang pergi. Kakak. Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah seragam. Tanah bergetar. Kerikil naik turun, dan semua orang terguncang. Gempa. Kesadaran pertama setiap orang adalah gempa. Bukan. Itu bukan gempa. Itu manusia. Suara itu sepertinya semakin dekat. Semua orang panik ketika mendengar suara itu semakin keras. Lihat. Ya Tuhan. Seseorang berteriak, dan semua orang melihat ke depan. Di ujung garis pandang, sekelompok tentara bersenjata lengkap muncul, berlari mendekat. Di segala arah, tekanan horizontal 360 derajat tanpa jalan buntu datang. 4 aspek, 4 kolom, sangat bagus untuk dihitung. Ini. Semua 800 jubah putih keluarga Chu panik. Saya pikir mereka dikirim hari ini, dan mereka tak terkalahkan di kota Jinling. Bagaimana Anda tahu kelompok orang ini muncul? Anda juga dapat melihat bahwa pakaian para prajurit ini tampaknya sedikit berbeda, dengan beberapa tanda khusus pada mereka, seperti kata-kata Yan Huang.
Spanduk yang dipegang oleh pembawa standar mereka, disulam dengan naga, seperti aslinya. Ini adalah Legiun Tianlong dari Brigade Besi Yan Huang di bawah Dewa Perang Kunlun. Ya, saya telah melihat berita mereka. Hanya ada beberapa ribu orang, tapi mereka benar-benar mengalahkan beberapa lawan. 10.000 orang. Ya Tuhan. Ini sebenarnya Brigade Besi Yan Huang. Semua orang dianggap berpengetahuan dan dengan cepat mengenali Brigade Besi Yan Huang. Lihatlah tentara baja yang mendekat seperti air pasang. Mereka tercengang. Kepulan. Semua orang berlutut. Keringat dingin sudah membasahi pakaian semua orang, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Setelah Legiun Naga Langit membentuk barisan, Ryuno muncul dari belakang. Serang. Perintahnya. Segera. Korps Tianlong menyerang dari 4 arah. Di rumah keluarga Zhao, ada ratusan jubah putih keluarga Chu. Tiba-tiba, mereka melihat satu demi satu sosok melompati tembok dan masuk. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, mereka semua ditundukkan ke tanah. Ketika mereka bereaksi, ratusan orang tergeletak di tanah. Butuh waktu kurang dari 20 detik untuk menaklukkan ratusan orang. Ketika mereka melihat orang-orang ini dengan jelas, mereka takut kencing di celana. Sialan, ini adalah Brigade Besi Yan Huang. Mengetahui bahwa keluarga Zhao dapat menemukan Brigade Besi Yan Huang, mereka tidak akan berani datang jika mereka terbunuh. Karena kecepatan di luar terlalu cepat, semua orang di aula utama tidak mendengar gerakan sedikit pun. Anda harus tahu bahwa ratusan orang ditundukkan, tetapi tidak ada gerakan. Dengan senyum di wajah Ye Junlin, dia mengangkat jarinya dan menghitung mundur. 3, 2, 1. Saat suaranya baru saja jatuh, ada suara di luar. KKK. Itu. Seperti pasukan yang berlari kencang. Langkah kaki yang padat seperti drum, berdetak di hati semua orang. Saat berikutnya, Ryuno bergegas masuk bersama para prajurit satu demi satu. Melihat adegan ini, Chu Renxiong merintih dan pingsan. Pada saat ini, keluarga Chu benar-benar dikalahkan. Bab 590. Ini semua karena Zhao Yuan. Chu Wenyu berlutut langsung ke tanah. Puff. Ratusan anggota keluarga Chu lainnya juga berlutut pada saat yang bersamaan. Bahkan tentara datang. Siapa yang tahan dengan ini? Salah. Sialan, ini adalah Brigade Besi Yan Huang. Bagi anak-anak Tiongkok, Brigade Besi Yan Huang bahkan lebih suci dan kuat. Tentara sejati melindungi negara. Tanpa diduga, mereka bertemu. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo saling memandang, dan keduanya sangat gembira. Pada saat ini, mereka lebih bahagia daripada orang lain. Bahkan lebih jelas bahwa di masa depan di Jinling, keluarga Zhao akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak ada yang ingin menyentuh keluarga Zhao dengan satu jari. Kolonel Long Ye, Anda di sini. Keluarga Zhao berterima kasih kepada Anda. Saya berterima kasih atas nama seluruh keluarga Zhao. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo menangis kegirangan, dan hampir berlutut di depan di Long Ye. Orang tua, tidak perlu berterima kasih kepada wanita tua itu. Ketika saya membawa saudara laki-laki saya untuk berlatih sejauh 20 km di lapangan, saya melihat situasi di keluarga Zhao. Jadi saya datang untuk melihatnya. Ryuye tertawa. Puff. Keluarga. Chu hampir muntah darah. Siapa yang kamu tipu? Bagaimana seseorang bisa bersenjata lengkap ketika mereka berlatih dengan berjalan kaki? Itu jelas ditujukan pada mereka. Zhao Yuan melangkah maju dan memberi hormat dengan penuh semangat. Halo, Kolonel Long Ye. Long Ye menepuk bahu Zhao Yuan dan tersenyum. Kamu anak baik. Aku pernah mendengarnya. Agar tidak diganggu, lawan keluarga Chu. Zhao Yuan tersenyum malu. Saya sendiri tidak berguna. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kolonel Long Ye karena telah menyelamatkan keluarga Zhao yang sedang kesusahan. Zhao Yuan memberi hormat lagi. Awalnya, apa yang Tatsuno katakan hanyalah kata-kata sopan. Tetapi semua orang di keluarga Zhao mendengar rasa yang berbeda. Long Ye sangat optimis tentang Zhao Yuan. Artinya, kali ini untuk membantu keluarga Zhao. Jelas untuk wajah Zhao Yuan. Apakah itu resleting atau tidak? Itu pasti karena Zhao Yuan. Melihat ini, Wu Mulan segera berkata, kamu bahkan tidak tahu. Kolonel Long Ye, kami menyalahkan Zhao Yuan. Kami berpikir bahwa Zhao Yuan sembrono.
muda dan sembrono, dan memukul kepala keluarga Chu secara spontan. Tapi sekarang saya melihatnya. Jelas, pemikiran Zhao Yuan sangat jernih, dan tindakannya terukur. Dengan seseorang sepertimu sebagai pendukungnya, bisakah dia takut pada keluarga Chu? Zhao Jiangyi menggemakan kudanya. Ya, Yuaner adalah kesalahan kita. Untukmu. Kamu mengatakan itu. Itu benar. Keluarga Chu tidak dapat menggertak kami hanya karena mereka kuat. Kami harus melawan. Wu Mulan bahkan membungkuk. Nenek Yuaner meminta maaf kepada Anda dan membuat Anda menamparkan dengan sia-sia. Nenek, ini Zhao jauh lebih memalukan. Jelas, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Long Ye bahkan lebih tercengang. Masalah ini ada hubungannya dengan Zhao Yuan. Di mana Anda berbicara tentang? Selanjutnya, Wu Mulan memikirkan satu hal lagi. Zhao Yuan sekarang adalah wakil kapten. Bukankah itu berarti Centeng, Zhang Jihang dan petinggi lainnya bisa datang karena Zhao Yuan? Tuan Chen, Tuan Zhang, terima kasih telah datang untuk membantu keluarga Zhao saya. Di masa depan, Zhao Yuan berharap Anda akan lebih berpromosi, kata Wu Mulan sambil tersenyum. Zhao Jiangwo juga tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Tuan Zhang, Anda bisa datang. Itu pasti karena wajah Zhao Yuan. Anda sangat menghargainya. Jangan khawatir. Kami akan mengajari Zhao Yuan dengan baik, membuatnya lebih baik. Lakukan lebih banyak kontribusi. Zhao Suewen bahkan menangis. Saya mengatakan bahwa Yuaner adalah masa depan keluarga Zhao. Benar saja. Semua bos besar di ibu kota provinsi ini akan datang untuknya. Zhao Yuan adalah benar-benar luar biasa. Saya tidak mengharapkannya. Gubernur dan wali kota semua ada di sini untuknya. Saudaraku Yuan sangat keren. Dia sangat tenang setelah mengalahkan kepala keluarga Chu. Tidak heran. Semuanya telah diatur lama waktu lalu. Bersambung.